Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat tulihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sanusi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, dan tak ketinggalan teman-teman kelas PAIA yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akan menyajikan sebuah materi yang bertemakan standar kompetensi lulusan dan standar isi PAI atau pendidikan agama Islam, yang disusun oleh satu Yunita Indriani Dewi dengan NIM 19101100002. Yang kedua Bahtiar Fikri Musyarraf NIM 19101100028, dan yang ketiga yaitu Diana Zulfa NIM 19101100038. Rumusan masalah yang terdapat ya baik, perkenankanlah kami di sini akan menyampaikan yang pertama, yaitu bagaimana ruang lingkup PAI atau pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Yang kedua, bagaimana standar kompetensi kelulusan atau SKL dan standar isi SI atau pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Dan yang terakhir, bagaimana eksistensi pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Yang pertama yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Menurut Ramayulis, bahwa ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, dan dengan makhluk lain dan lingkungannya. Pokok ajaran Islam itu terdiri dari 1. Akidah, 2. Syariah, dan yang terakhir akhlak. Akidah berarti satu sistem kepercayaan, keyakinan, dan keimanan. Syariah berarti satu sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan hidup yang secara umum pembahasannya mengenai ibadah dan muamalah. Sedangkan akhlak yaitu satu sistem tingkah laku atau perbuatan yang secara umum pembahasannya berkisar pada akhlak yang mahmudah dan mazmumah. Akidah, akhlak, dan syariah dari ketiga lingkup PAI tersebut dapat dalam madrasah kemudian menyatu sebagai sebuah mata pelajaran, yaitu PAI, yang di dalamnya mencakup unsur akidah, akhlak,
Al-Quran hadis, sejarah, serta fikih. Sedangkan pada madrasah masing-masing ketiga unsur tersebut menjadi mapel tersendiri. Yang kedua, standar kompetensi kelulusan atau SKL dan standar isi PAI. Standar kompetensi kelulusan atau SKL yaitu seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan, diukur dan diamati, memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijakan pendidikan. Standar bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, standar isi untuk satuan pendidikan adalah standar isi menurut kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Standar isi PAI dalam kurikulum nasional memiliki beberapa komponen pokok sebagaimana disebutkan dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional yang menyangkut Al-Quran, Al-Quran hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah. Eksistensi pendidikan agama Islam dan kurikulum nasional yaitu meliputi kelemahan dari pelaksanaan pendidikan agama Islam itu sendiri lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasinya yang lebih normatif, teoritis, dan kognitif. Termasuk di dalamnya aspek gurunya yang kurang mampu mengaitkan dan berinteraksi dengan mata pelajaran dan guru non-pendidikan agama. Aspek muatan kurikulum atau materi pendidikan agama, sarana pendidikan, termasuk di dalamnya buku-buku dan bahan ajar pendidik agama, merupakan suatu kelemahan atau kekurangan dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Dari segi isi materi kurikulum, pendidikan agama kurang menggabungkan materi dengan konteks sosial yang terjadi. Materi pendidikan hanya berisi sekedar informasi saja, sehingga hasil yang diperoleh dari anak didik hanya pengetahuan kognitif saja yang didapat. Aspek efektif dan psikomotorik akan terabaikan. Jadi, jangan heran apabila anak pintar dalam teori tapi minim dalam prakteknya. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional adalah bahwa status pendidikan agama Islam terintegrasi dalam kurikulum nasional sebagai sebuah mata pelajaran yang sifatnya wajib bagi seluruh jenjang pendidikan, serta dalam pembaharuannya pendidikan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam sekarang ini telah menjadi keharusan setiap mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam telah tercantum dalam Perundang-undangan Pendidikan di Indonesia
melalui peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang kemudian dapat dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah masih memiliki berbagai kendala-kendala yang menyertainya, sehingga perlu dilakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga pendidikan agama Islam di negeri ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.